Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Bagaimana Mbak Amin, sudah duduk dengan nyaman apa belum? Sudah Pak, saya sudah duduk memang di sini. Baik, terus saya tanya, ini Mbak Dita ada perlu apa ya datang ke sini ke rumah saya? Itu Pak, saya ingin melakukan proses konseling dengan Bapak. Oh, orang begitu ya Mbak Dita. Jadi ternyata Mbak Dita datang ke sini ada perlu untuk proses konselingan dengan saya ya, saya sendiri. Iya Pak, benar sekali itu. Saya ingin gimana ya, mengikuti konseling dengan Bapak. Oh ya, sebelumnya sudah kenal dengan saya atau belum? Kalau belum, mari kita alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Namanya siapa? Ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dita Pak. Apa benar ini dengan Bapak Aziz? Oh, ini berarti benar Mbak Dita ya. Ya. Kemarin saya pernah kenal gitu, ternyata benar. Pasti rumahnya dekat sini ya. Iya Pak. Ya, saya itu memang dengan Mbak Aziz ya, benar sekali Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak Dita ini tahu informasi tentang saya itu dari mana ya? Saya tahu Bapak Aziz itu dari teman sekelas saya Pak. Oh alah, itu siapa ya memang Mbak teman sekolahnya? Bisa Pak, itu yang orangnya agak gendut, rumahnya sini juga dekat sini. Oh alah, Mbak Rizka itu ya. Iya. Kemarin itu bacanya Mbak Dita itu nggak asing itu ya. Iya Pak. Kemarin itu saya juga ketemu Mbak Rizka. Ternyata ini Mbak Dita benar temannya Mbak Rizka itu ya. Iya Pak, itu saya temennya SMP Mbak Rizka waktu dulu. Oke, terus ini kalau boleh tahu Mbak Dita ini rumahnya mana? Rumah saya utaranya Pasar Bungkal Pak. Itu tepatnya itu di toko-toko gerabah itu milik ayah dan ibu saya. Oh, situ ya. Berarti dekat ya sama rumah saya ini Mbak. Rumah saya ini kan dekatnya juga SMP 1 Bungkal itu. Walah, di situ loh Pak. Berarti deket ya Pak ya. Saya baru tahu kalau rumah Bapak itu di situ. Nah, ya. Terus Mbak Dita ini kalau boleh tahu sedang sekolahnya diantar atau naik kendaraan sendiri biasa? Saya biasanya kalau ke sekolah itu naik sepeda motor sendiri Pak. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting hati-hati ya kalau naik motor Mbak. Terus jangan lupa pakai helm agar selamat sampai tujuan ya. Tidak perlu ngebut dan berarti jangan lupa pakai helm seperti itu. Iya Pak. Kalau saya naik motor itu selalu pakai helm sih. Oh ya. Terus Mbak Dita ini di rumahnya itu ikut orang tua apa sama kakek neneknya? Kebetulan saya di rumah itu sama orang tua saya sendiri Pak. Kalau kakek nenek saya itu rumahnya di Ngerayun. Merayu. Oh, itu ya. Merayunya mana Mbak? Rumah kakek nenek. Dekat dari sini sih Pak, cuman perbatasan itu loh Pak. Mungkin dari rumah saya perjalanannya cuma 15 menit lah. Oh ya, ya, itu ya. Enak ya kalau misalnya rumah kakek nenek itu dekat dengan rumah kita sendiri. Ya, jadi kita bisa main kapan aja dan semaunya Mbak ya. Iya Pak, benar sekali.
Itu kadang kalau Sabtu Minggu itu saya sering ke sana, Pak. Sering juga di sana. Iya. Lalu itu memang ketika Mbak Dita main ke rumah kakek nenek itu Mbak Dita biasanya sendirian atau sama kakek gunung atau sama siapa gitu? Kadang-kadang sendiri Pak, tapi kadang juga sama orang tua saya, kadang sama adik saya juga. Mbak Dita punya adik ternyata. Iya Pak, saya punya adik dan kakak, jadi saya anak kedua. Berarti ini Mbak Dita saudaranya dua ya? Iya Pak, benar dua, ada kakak sama adik saya. Ya, jadi itu. Ya, terus saya mau tanya lagi ya Mbak. Lantas kalau kakaknya Mbak Dita itu sudah menikah atau masih kuliah Mbak? Kuliah Pak, sekarang masih semester 7. Semester 7? Iya. Nah, terus memang kuliahnya itu gimana ya Mbak? Di luar kota apa di Ponorogo apa di luar kota? Di Ponorogo sini sih Pak, di Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu. Oh ya, dekat ya berarti. Terus saya mau tanya lagi, sedangkan kalau adiknya Mbak Dita itu kelas berapa ya? Kalau boleh saya tahu. Adik saya masih kelas 5 SD Pak. Kelas 5 SD? Iya. Nah, terus SD-nya Bungkal juga atau di mana? Jingrayung barangkali? Enggak Pak, itu di SD Negeri 2 Bungkal situ. Itu Pak, dekatnya perempatan Banjar itu. Ya, saya tahu Mbak situ ya tempatnya. Nah, berarti Mbak Dita itu sama adiknya atau sama kakaknya pasti sering main bareng kan ya? Ketika di rumah atau di luar rumah seperti itu? Lumayan sih Pak. Itu kadang-kadang pas liburan saya main dengan adik dan kakak saya ngomong adik saya gitu. Bagus sekali ya Mbak Dita ini sudah bisa ngomong adiknya sendiri kan? Iya Pak, alhamdulillah. Karena saya juga disuruh orang tua saya untuk ngomong adik saya gitu Pak. Ya memang harus seperti itu Mbak ya. Kita itu harus patuh sama orang tua dan nurut dengan apa yang diperintahkannya. Contohnya tadi Mbak Dita disuruh ngomong adiknya seperti itu. Iya Pak, apalagi itu kan saya juga sebagai seorang kakak jadi panutan adiknya harusnya. Ya ngomong-ngomong Mbak Dita ini kelas 12 kan ya? Kan tadi katanya teman sekelasnya Mbak Rizka, terus Mbak Rizka kan kelas 12. Iya Pak, saya kelas 12 ini. Terus Mbak Dita ini kelas 12 IPA apa IPS? Saya kebetulan kelas IPA Pak. Kelas IPA ya Pak. Bagus ya. Berarti bentar lagi Mbak Dita akan lulus ya ini? Iya Pak, doakan saya semoga lulus dengan nilai memuaskan ya Pak. Ya amin Mbak ya, selalu akan saya doakan agar mendapat nilai yang baik. Amin, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Nah, terus rencananya Mbak Dita setelah lulus SMA ini bagaimana? Mau kerja dulu atau kuliah dulu? Saya mantap untuk kuliah dulu sih Pak, karena dari dulu itu saya pengen sekali meraih cita-cita saya. Ya sangat bagus sekali ya Mbak ya. Kalau boleh tahu cita-citanya Mbak Dita sendiri itu mau apa ya? Jadi apa ya? Dari dulu itu saya itu pengen banget jadi guru SD Pak. Guru SD, oh iya, Mbak cita-cita Mbak Dita yang sangat bagus ya dan mulia seperti itu. Kan tugasnya nanti sebagai guru kalau sudah menjadi guru itu akan membimbing dan mendidik murid-murid Mbak ya, itu sangat mulia sekali. Ya Pak, makanya saya pengen jadi guru.
tadi kan cita-citanya sebagai guru ya. Nah, itu cita-cita Mbak Dita itu atas kemauan sendiri apa dari orang tua Mbak Dita? Itu cita-cita kemauan saya sendiri Pak. Saya itu sudah bercita-cita jadi guru itu sejak di bangku SD dulu Pak. Pastinya orang tua Mbak Dita ini mendukung cita-citamu kan Mbak? Alhamdulillah orang tua saya itu sangat mendukung Pak, sangat mendukung sepenuh hati lah Pak dengan cita-cita saya. Oke, berarti alhamdulillah ya. Orang tua Mbak Dita tadi mendukung cita-citanya. Terus Mbak Dita itu rencananya mau meneruskan kuliah di mana ya? Saya sih pengennya ke Unesa Pak, jurusan PGSD di sana. Wah, iya Mbak, di Unesa itu memang juga sangat bagus ya, terutama jurusan PGSD. Terus akreditasinya itu juga dan kampusnya termasuk ya sebulan Mbak, seperti itu. Makanya itu saya dari dulu pengen kuliah di sana Pak. Terus Mbak Dita rencananya nanti seleksinya masuk kampusnya itu jalur SNMPTN atau itu Mbak, apa itu namanya? SBM, oh ya SBMPTN itu. Kalau saya sih pengennya lewat jalur SNMPTN aja sih Pak, biar tidak ribet dan biar nggak pergi tes ke sana juga. Kan nanti biar nggak ribet lah Pak, intinya pengen langsung masuk aja gitu melalui jalur. Ya, betul sekali ya seperti itu. Terus itu kalau mau ikut SNMPTN berarti harus peringkat 50% sekolah kan Pak? Seperti itu Pak? Iya Pak, betul. Alhamdulillah saya sudah masuk kategori 50% peringkat di sekolah sih Pak, secara paralel itu. Jadi saya siap aja sih kalau misalnya daftar SNMPTN, nanti tinggal nunggu gimana kebentukan. Ya. Tapi sebelumnya Mbak Dita ini udah pernah konsultasi sama guru BK-nya ya, kalau ingin jurusan PGSD serta mungkin kampus yang akan Mbak Dita rencanakan itu sudah pernah konsultasi ya? Sudah Pak, 2 minggu yang lalu itu saya konsultasi dengan guru BK saya di ruangan BK itu Pak. Ya. Lantas terus hasilnya bagaimana? Hasilnya itu saya direkomendasikan ya masuk jurusan PGSD Pak, di Unesa itu. Karena kan dilihat dari nilai saya dan bakat minat saya itu kemungkinan besar itu saya mampu masuk di Unesa itu Pak. Oh, alhamdulillah Mbak ya. Kalau begitu syukurlah sesuai dengan apa yang Mbak Dita cita-citakan ya berarti Mbak. Iya Pak. Ya mohon doanya aja ya Pak, semoga saya diterima di Unesa nanti. Ya Pak, baik Mbak, pasti saya selalu doakan semoga Mbak Dita diterima jurusan PGSD di kampus Unesa. Serta Mbak Dita itu akhirnya mampu ya menggapai cita-cita yang Mbak Dita inginkan, menjadi guru ya, guru sekolah dasar depannya SD. Iya Pak, terima kasih atas doanya ya Pak. Ya, oh iya. Apakah Mbak Dita ini punya rencana lain memilih selain jurusan PGSD? Ada sih Pak rencana yang lain, tapi saya umumkan karena jadi nggak serak aja Pak di dalam hati dan pikiran saya. Memang itu jurusannya apa Mbak? Kan telah kamu rencanakan yang kamu persiapkan?
Itu Pak, saya pengen ambil jurusan matematika Pak di UNESA juga, tapi saya tidak segitu Pak, jadinya ya sudah akhirnya rencana itu saya batalkan jadi saya urungkan gitu. Oh, nah, oke, oke, nggak apa-apa ya, Mbak. Yang penting Mbak Dita kan ini kan ya, sudah punya tujuan dan rencana yang akan Mbak Dita capai, ya, yaitu menjadi guru sekolah dasar tadi yang Mbak Dita katakan. Pastinya Mbak Dita itu harus benar-benar fokus pada tujuan dan rencana itu ya Mbak, agar bisa Mbak Dita capai seperti itu. Iya Pak, saya akan berusaha sangat-sangat fokus pada tujuan yang saya cita-citakan ini, karena kan itu juga udah saya inginkan dari saya SD dulu Pak. Jadi saya harus sangat fokus biar nanti apa yang saya rencanakan, apa tujuan saya itu bisa tercapai. Oke, pokoknya bagus sekali ya. Saya doakan terus ya yang terbaik untuk Mbak Dita, agar Mbak Dita itu bisa menggapai cita-citanya tadi. Amin Pak, terima kasih ya Pak atas doa-doanya. Ya baik, sama-sama. Oh iya, saya sampai lupa Pak. Tadi ya, Mbak Dita kesini mau datang ke rumah saya mau proses konselingan kan? Iya Pak, saya tadi kesini mau ikut proses konselingan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Nah, tadi sudah jelas ya bahwa tujuan Mbak Dita ke sini itu ingin mengikuti proses konselingan guna menyelesaikan permasalahan Mbak Dita yang Mbak Dita hadapi sekarang. Sekarang saya mau tanya lagi ya Mbak, sebelumnya Mbak Dita itu pernah mengikuti proses konselingan apa belum? Sudah sih Pak, tapi cuman kayak konsultasi sama guru BK di sekolah aja sih Pak, tentang misalnya pemilihan jurusan kuliah seperti 2 minggu yang lalu gitu. Baik, kalau seperti itu alangkah baiknya saya jelaskan lagi apa itu proses konselingan. Nah, nanti tolong Mbak Dita perhatikan ya ketika saya akan menjelaskan apa itu proses konselingan. Baik Pak, silahkan dijelaskan Pak biar saya nanti juga paham pasti sebenarnya proses konseling itu. Ya, jadi saya jelaskan pengertiannya dulu Pak ya. Ya, itu proses konselingan itu suatu bantuan ya yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Mbak tahu Mbak kita sudah tahu atau belum siapa konselor siapa konselingnya? Belum Pak. Nah, yang konselor itu saya, yang konselingnya itu Mbak Dita. Jadi nanti di dalam proses konselingan itu konselor saya menyelesaikan permasalahannya Mbak Dita, di depannya mencari solusi untuk permasalahan. Nah, terus di dalam proses konselingan itu ada asasnya. Yang pertama itu yang paling umum aja saya jelaskan itu ada kerahasiaan sama kesukaraan. Nah, ya kalau kerahasiaan itu dijamin informasi tentang permasalahan Mbak Dita itu aman, tidak bocor ke orang lain seperti itu. Terus ganti yang tadi asas umum yang selanjutnya itu kesukaraan. Nah itu nanti kan Mbak Dita datang ke sini tidak dipaksakan ya? Iya Pak, datang sendiri. Iya, atau dengan hati Mbak ya, ke sini benar-benar ingin menyelesaikan sebuah masalah. Nah, sampai situ sudah paham belum Mbak Dita? Paham Pak, saya paham lah, udah masuk ya Pak. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak Dita? Tadi kan disebutkan ada asas kerahasiaan ya Pak. Berarti itu
ketika saya menyampaikan rahasia saya itu benar-benar dijaga segala informasinya, atau nanti misalnya sampai gimana ya Pak ya, saya takut aja nanti kalau misalnya saya udah cerita semuanya terus nanti disebarkan. Misalnya saya pernah kayak itu cerita di ruang BK, terus akhirnya itu ketika saya masuk di ruang guru itu ada pembahasan tentang permasalahan saya seperti itu Pak. Jangan khawatir Mbak ya, benar sekali yang Mbak dikatakan tadi. Intinya informasi segala permasalahan tidak akan bocor, walaupun itu ke teman-teman dekat saya tidak akan saya bocorkan. Saya jamin Mbak akan menjaga segala informasi tentang masalah yang Mbak Dita hadapi saat itu. Pokoknya saya jamin, jangan khawatir. Jadi enaknya gini Mbak, kita janjian waktu dulu ya untuk proses konselingan ini Mbak, gimana? Janjian waktu itu janjian waktu yang bagaimana ya Pak? Jadi kita jelaskan lagi Mbak ya. Jadi gini, kan proses konselingan kita itu Mbak, lebih baik kita buat seminggu itu sekali pertemuan. Nah tapi itu selama 4 minggu. Berarti kita kan seminggu satu kali, dan 4 minggu berarti 4 kali pertemuan ya totalnya. Ya. Nah itu tujuannya agar saya itu Mbak bisa memantau dan melihat perkembangan terhadap penyelesaian masalah yang Mbak Dita hadapi saat ini, seperti itu. Bagaimana? Walah begitu. Siap saja sih Pak saya. Terus untuk setiap kali pertemuan itu kita berapa menit Pak? Atau saya yang menentukan atau Bapak yang menentukan? Enaknya Mbak Dita mau berapa menit konselingannya? Biasanya itu Mbak 20 menit sampai 45 menit ya kan. Nah, tapi yang paling sering itu kalau pertemuannya selama 4 kali itu yang dipakai ya 20 menit. Ya udah 20 menit aja sih Pak. Nggak apa-apa, cukup sih saya rasa kalau 20 menit satu kali pertemuan, kan kita juga nanti pertemuannya 4 kali. Ya. Terus enaknya itu kita tiap hari apa Mbak ya untuk proses konselingan? Kalau Sabtu aja bagaimana Pak? Kan Sabtu pasti nggak begitu banyak kegiatan kan ya. Terus sekolah saya juga pulangnya agak pagi, nanti sekitar jam 11 dari pulang sekolah saya mampir ke rumah Bapak. Gimana? Oke, saya setuju ya. Jadi kita sepakat ya Mbak tentang janjian jadwal untuk kegiatan proses konselingannya. Oke Pak, saya sepakat dengan perjanjian waktu ini. Oke, terus saya tanya lagi Mbak ya, apakah kamu siap untuk menindaklanjuti setelah proses konselingan? Lebih tepatnya kamu tuh menindaklanjuti Mbak ya, terhadap permasalahanmu setelah setiap kali pertemuan proses konselingan? Insya Allah saya siap Pak, karena saya juga ingin menyelesaikan permasalahan saya ini. Oke, bagus sekali Mbak ya. Nah ini waktunya nggak kerasa udah 20 menit ya Mbak. Kita lanjutkan pertemuannya itu kedua minggu depan Mbak ya. Seperti itu kan, tepatnya hari Sabtu. Kita berarti ketemu lagi hari Sabtu depan. Seperti itu. Oh berarti ini udah masuk konseling yang pertama ya Pak? Ya, jadi ini tadi kita kan perkenalan, cari waktu, terus menjelaskan apa itu konselingan, dan Mbak Dita lagi paham. Oh seperti itu. Ya udah kalau begitu Pak, saya izin pamit dulu ya Pak. Kita ketemu lagi minggu depan hari Sabtu ya Pak. Oke, baik Mbak ya. Silahkan pamit, hati-hati di jalan Mbak. Ya Pak.